Filsafat Kecoa, Rocky Gerung. Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Ya, teman-teman, saya perlu memberikan catatan khusus terlebih dahulu sebelum kita akan memfilsafati kecoa. Ya, uh, ruang ini didedikasikan agak sedikit ditingkatkan intensinya atau tensinya, pressernya, atau katakanlah perspektif yang kita bangun di sini adalah sebuah percakapan yang agak sedikit lebih mengandung dialektika kritis, ya, perdebatan yang mungkin saja terjadi, ya, sehingga saya lebih banyak menulis komentar atau membalas komentar itu secukupnya pada ruang bukan ahli filsafat. Kalau di ruang bukan partai politik, saya tidak banyak memberikan sebuah respon-respon karena saya menimbang bahwa kemungkinan besar publik tidak dapat mengikuti diskursus yang ada. Karena itu kita pindahkan ke ruang ini supaya memang disinilah ruang kita untuk berfilsafat, ya. Nah, sejatinya saya ingin mengatakan bahwa bukan ahli filsafat ini, ya, betul-betul bukanlah sebuah pelabelan diri tentang kepakaran, ya, sebagai seorang filsuf, ya, karena sekali lagi ruang ini hanyalah bagi kita semua sebagai seorang yang memiliki filsafat, ya, bukan ahli filsafat. Tapi kalau memang teman-teman ahli seorang filsafat, ya tentu kita bersyukur karena di ruang ini ada teman yang tentu akan menjadi guru bagi kita semua, ya. Yang saya maksudkan di sini adalah filsafat itu sebagai sebuah sistem, ya, ide, sistem nilai, sistem keyakinan, ya. Jadi kalau teman-teman punya ide, punya nilai, yakin terhadap segala sesuatu dan kemudian teman-teman mengomentarinya, ya, memaknainya, merespon itu, saya kira teman-teman, ya, setelah menunjukkan filsafat teman-teman. Jadi kalau ada yang mencoba untuk mengatakan bahwa mana filsafat bukan ahli filsafat, ya gitu. Ya, saya kira hampir dipastikan filsafat yang saya sampaikan hampir tidak terasa seperti filsafat, ya. Seperti orang menarik nafas yang tidak sedang merasakan menarik oksigen, ya. Jadi dia masuk begitu solve dan kemudian mendorong teman-teman yang menemukan diri untuk jauh lebih berfilsafat dari ketimbang saya berfilsafat. Ya, sebut saja ini sebagai trigger filosofi, ya. Jadi memfilsafati orang untuk men-trigger orang, memantik orang untuk, atau sobat sekalian untuk mau, ya, menyampaikan pikiran. Jadi dalam bahasa yang sederhana saya katakan, ketika sobat sekalian, ya, saya tidak menyoal apakah teman-teman adalah jebolan SD, jebolan SMP, jebolan SMA, jebolan S1, jebolan S2, S3 atau profesor, atau dari kampus yang sifatnya negeri, ya, top 10, 310, oh, atau 310, tiga besar, dan yang memuncaki, ya, universitas bergengsi di Indonesia atau di dunia. Itu bukan masalah, ya. Yang masalah sederhana, sampaikan pikiran teman-teman dan sampaikan perasaan teman-teman, maka itulah filsafat yang ingin kita aduk-aduk di dalam ruangan ini. Ya, mohon maaf teman-temannya kalau pembawaan saya kurang pas dengan sistem filsafat teman-teman. Biarkanlah itu menjadi sebuah varian lah, ya, sebagai badan itu juga, kalau di dalam badan itu tidak ada virusnya juga kan berbahaya, ya, seperti itu, ya. Anggaplah semacam virus-virus yang kemudian bisa merespon sistem imunitas, ya, sistem kekebalan tubuh, kekebalan pikiran teman-teman bereaksi tentang apa yang saya sampaikan. Nah, kembali kepada persoalan percakapan filsafat kecoa, ya, Rocky Gerung. Nah, hati-hati, ini ada filsafat koma lagi. Jadi kalau teman-teman membaca judulnya filsafat kecoa, Rocky Gerung, nah ini harus lihat fungsi tanda koma itu apa supaya nanti tidak terjebak. But I'm so sorry to say, saya tidak sedang mengajari teman-temannya. Saya ingin mencari teman saja, ya, ngomong sesuatu, ngobrol sesuatu, kali-kali bermanfaat bagi bangsa ini. Ya, tidak lama juga kita akan masuk ke dalam sebuah perhentian, ya. Nanti kita bicara filsafat kematian lagi, filsafat kehidupan, ya, filsafat yang aneh-aneh lah, yang jarang didengar, ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencari pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf, baik yang filsuf eksistensialis,
filsuf postmodern atau apapun itulah, poststruktural atau apapun, mungkin teman-teman tidak akan jumpai di sini. Karena di sini adalah kita akan lebih banyak bicara tentang filsafat diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita mencoba mengaktifkan kemandirian kita di dalam berpikir, karena jangan sampai kita sibuk menderetkan, membariskan para teori-teoritis atau katakanlah filsuf-filsuf, kemudian kita jauh tertinggal dan kita tidak mengenal pikiran kita sendiri, sistem nilai kita sendiri, kepercayaan kita sendiri. Kembali kepada filsafat kecoa, ya, dalam konteks hubungannya, kaitannya, ya, korelasinya dengan konteks eksistensi Rocky Gerung yang di zoom oleh media dan kemudian menarik banyak perhatian publik, sekalipun banyak yang mulai jengkel untuk tidak memperhatikan, tapi saya kira kita tidak bisa melepaskan itu karena beliau, ya, dikonstruksi oleh media, ya, beliau mengkonstruksi. Jadi siapa saling mengkonstruksi lah seperti itu, dan tentu kita akan hadir dalam percakapan-percakapan mereka kalau kita pandang perlu, ya. Nah, dalam hal ini saya memandang perlu. Kalau bicara tentang filsafat kecoa, teman-teman mungkin bisa menelusuri, mengekori jejak-jejak konten yang saya buat tentang filsafat kecoa. Itu berasal dari sebuah istilah yang disebutkan oleh teman saya waktu itu, ketika sobat saya ini mengatakan saya adalah orang yang ibaratnya seperti kecoa yang terbalik, ya. Kecoa yang terbalik artinya punya potensi terbang, tetapi karena pada satu konteks tertentu terbalik, ya. Jadi kita tahu nanti kalau teman-teman belum punya pengalaman itu, siapa tahu berjumpa dengan realitas kecoa terbalik, maka teman-teman akan melihat bagaimana kecoa itu berusaha untuk bangun, ya. Ya, sama juga dengan kalau kura-kura sudah dibuat terbalik, itu memang membutuhkan sebuah pertolongan, ya, artinya membutuhkan variabel lain, ya, intervensi cawe-cawe lain untuk bisa membuat kecoa dan kura-kura itu bisa berjalan dan memenuhi potensi kediriannya yang maksimal seperti itu. Nah, tentu pada kesempatan ini ketika saya membangun korelasi dengan persoalan dengan Rocky Gerung, saya mencoba untuk mengatakan bahwa filsafat yang dibangun oleh Bang Rocky Gerung itu, ya, menurut saya sebuah konteks filsafat yang menjadikan orang lain, membuat orang lain itu pada akhirnya terbalik gitu loh. Ya, tidak berdaya karena serangan-serangan katakanlah verbal, ya, yang jauh dari kalau konteks bicara tentang filsafat Nusantara, ya, bahwa filsafat Nusantara itu kan mengedepankan adab, mengedepankan kesopan santunan. Karena kita bisa bicara bahwa ada perbedaan orang yang besar dalam tradisi filsafat barat atau filsafat yang di luar sana, ya. Filsafat tangan kiri, ya, bagaimana bersalaman dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, dianggap fine-fine saja. Tetapi beda dengan kalau orang di Indonesia, di Nusantara kita ini yang banyak sekali memiliki sistem filsafatnya sendiri, filsafat Nusantaranya, filsafat budayanya masing-masing, keberlakuan tentang sistem budaya, sistem nilai yang ada yang merupakan sebuah sistem filsafat di Nusantara itu tidak bisa kemudian digeneralisir, tidak bisa kemudian dilarutkan begitu saja dan kemudian memiliki format yang normatif generalis, ya, itu tidak bisa, ya. Sebagai sebuah pendekatan kuantitatif kita tidak bisa menarik sebuah kesimpulan dan melakukan generalisasi, ya. Dia berlaku pada konteks di mana sistem nilai itu dirajut, ya, dikonstruksi dan berlaku pada konteks itu. Begitu juga kita bicara tentang keindonesiaan, ya, mengajak orang berfilsafat, memfilsafati merupakan sebuah upaya yang luhur, yang mulia, ya, mendiskusikan filsafat korupsi di Indonesia, upaya yang mulia. Bicara tentang filsafat politik, filsafat kekuasaan, tentu hal yang mulia. Tetapi kita diikat dalam sebuah kerangka atau frame yang jauh lebih besar, ya. Kalau bicara tentang prinsip keutamaan, kita bicara tentang filsafat Nusantara yang, ya, tunduk pada sebuah konsensus. Ya, ada beberapa teman yang menyatakan bahwa konsensus itu kan perlu juga diuji dan dikritik. Yes, ya, filsafat tentu adalah lingkar yang tak pernah ada kata ujung. Ya, Senquote kutukan sebuah filsafat itu adalah dia tidak pernah bisa tiba pada sebuah keyakinan, ya, dan kemudian mengambil sebuah konsep yang sifatnya permanen. Ya, itu tidak akan mungkin. Filsafat bahkan sebaiknya dia jujur pada konteks, bukan hanya pada konteks kelemahan berpikir seseorang, tapi bisa jadi meragukan dirinya sendiri. Nah, kita bisa lihat bagaimana Bang Rocky Gerung dan beberapa kawan-kawan yang sejalan dengan pikiran beliau
tidak pernah mewaspadai kekeliruan yang datang dari benak sendiri. Nah, ini yang berbahaya ya. Ketika masuk dalam alam berpikir, kita harus menempatkan diri kita itu sama, punya potensi benar, punya potensi keliru, ya, punya potensi hari ini benar, dan tentu pada satu generasi akan dibangkitkan filsuf-filsuf yang bisa meyakinkan kita bersama bahwa bangunan pikiran kita sesungguhnya adalah sampah belaka. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati ya. Jadi saya kira dalam konteks kita berfilsafat, baiklah membuat orang itu bisa terbang, ya, artinya bisa menjumpai filsafatnya sendiri dalam kedalaman relung hatinya sendiri ya. Jadi kita mengantar orang lain, kita menghadirkan, memercik, ya, memantik sebuah diskusi filsafat bukan untuk membuat pikiran kita itu diadopsi oleh orang lain, tapi menjadi pijakan baru bagi sebuah upaya pencaharian, bagi sistem nilai kebenaran yang bisa jadi dikonstruksi oleh sahabat kita itu. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya keliru, di situ satu persoalan filsafat sudah ada ya, bahwa kita tidak bisa menjudge orang itu keliru ya. Ketika kita mengatakan orang itu keliru, ya kamu salah, kamu bodoh, kamu dungu, ya saya kira kita sudah gagal dalam konteks memahami sejatinya berfilsafat itu apa. Filsafat selalu meragukan baik orang lain maupun dirinya, maupun pernyataan-pernyataan siapapun yang datang, bahkan itu dari seorang profesor filsafat sekalipun. Tapi saya dalam konteks proses penjelajahan literatur, saya membaca filsuf-filsuf besar di dunia ini menemukan ya keganasan, keliaran, tetapi penuh kesantunan. Ya, itu sesuatu yang menurut saya mengasihkan dalam berfilsafat itu, sehingga saya mencoba untuk memahami bahwa pada dasarnya setiap orang itu ya benar menurut pandangannya sendiri, dan itu merupakan sebuah katakanlah tesis ya, yang kita berikan prinsip hipo di situ ya, artinya rendah. Pernyataan siapapun itu rendah. Pernyataan Rocky Gerung itu sangat rendah ya. Bukan karena saya tinggi atau yang lain tinggi, karena memang kita ya katakanlah itulah takdir seorang filsuf. Dia harus mengatakan bahwa mari berjejak di atas pemikiran saya ya. Kalaupun bagus, bangun kemudian level berpikir yang lain, sehingga kemudian level berpikir Anda akan menjadi pijakan baru, jejakan baru bagi kita dalam berfilsafat di tingkat yang lebih atas ya, lebih tinggi dari itu. Nah, jadi teman-teman bicara tentang filsafat kecoa ini, mungkin teman-teman mana filsafatnya? Ya, seluruh apa yang saya sampaikan itu adalah filsafatnya. Ya, jadi jangan Anda kejar lacak itu pemikiran siapa ya, atau yang jelas itu filsafat yang saya sampaikan. Bahwa dia datang dari mana saya pun tak tahu, karena mungkin dia merupakan sebuah proses akumulasi meltednya sebuah pemikiran yang katakanlah dijelajahi ya, dari sebuah literatur ke literatur yang lain, kemudian dia berakumulasi di dalam benak alam bawah sadar saya, dan saya tidak tahu kenal lagi ini pemikiran siapa. Karena di dalam dunia literatur, ya budaya, siapa mengutip siapa mengkhianati siapa, hampir merupakan sebuah persoalan yang diketahui oleh banyak orang yang paham tentang bagaimana sebuah tesis diproduksi, bukan ahli filsafat.